orang yang sholat isya itu dapat separuh malam. Kalau dia sholat subuh, maka separuhnya lagi. Jadi sempurna. Jadi satu malam suntuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fid nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Berkata Imam Malik, an Ibn Shihab, an Abi Bakar Ibn Sulaiman Ibn Abi Hasmah, anna Umar bin Al-Khattab faqada Sulaiman Ibn Abi Hasmah fi salat as-subhi, wa anna Umar bin Al-Khattab ghada ila as-suq ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لم أرى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي، فغلبت عيناه، فقال عمر لأن أشهد صلاة الصبح أحب إلي من أن أقوم ليلة. Berkata Imam Malik dari Ibn Shihab, dari Abu Bakar Ibn Sulaiman Ibn Abi Hasmah, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mencari Sulaiman Ibn Abi Hasmah di salat fajar, di salat subuh. Dan Umar bin Khattab beliau pergi di pagi hari ke pasar. Dan tempat tinggalnya Sulaiman Ibn Abi Hasmah ini, tempat tinggal beliau antara masjid dan pasar, di tengah-tengah antara masjid dan pasar. Maka Umar bin Khattab beliau melewati ibunya Sulaiman Ibn Abi Hasmah, yaitu Asy-Syifa, yang disebutkan dalam hadis ini nama beliau adalah Asy-Syifa. Maka Umar bin Khattab berkata, lam ara Sulaiman fis subhi. Kata Umar bin Khattab, saya tidak melihat Sulaiman di salat subuh. Di mana dia? Kemudian berkata ibunya Asy-Syifa, innahu bata yusalli, sesungguhnya Sulaiman Nabi Hasmah tadi malam dia salat malam. Kemudian beliau ketiduran. Kemudian berkata Umar bin Khattab, sesungguhnya kata beliau, saya salat subuh, menyaksikan salat subuh berjamaah itu lebih saya sukai ketimbang saya salat semalam suntuk. Athar ini athar yang sahih. Asar ini menceritakan seorang khalifah Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau tidak mendapati salah satu sahabat beliau, yaitu Sulaiman ibni Abi Hasmah, di dalam salat subuh. Kemudian Umar berkata dengan perkataan yang sangat indah, kata beliau, kalau seandainya saya menyaksikan salat subuh itu lebih saya sukai ketimbang saya bangun malam tetapi tidak salat subuh. Dan ini senada dengan hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati si fulan, bahwasanya dia meninggalkan salat subuh karena dia salat malam. Hadis athar ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara yang wajib itu harus didahulukan daripada perkara yang sunnah.
Maka apa saja hal-hal yang wajib itu harus kita dahulukan dari apa yang sunnah. Banyak orang itu keliru, banyak orang itu salah mendahulukan perkara sunnah daripada yang wajib. Makanya kata para ulama, kalau ada bertabrakan antara wajib dan sunnah maka dahulukan wajib. Sehingga kalau kita misalnya salat sunnah, kemudian masuk waktu iqamah dan kita masih berada dalam sholat sunnah, kita disuruh batalkan. Kenapa disuruh dibatalkan? Agar tidak mengganggu sholat wajib kita. Ya, maka disuruh kita membatalkannya sehingga kita tidak ketinggalan sholat fardu. Maka kata para ulama, apa saja perkara yang wajib bertentangan dengan perkara yang sunnah, maka dahulukan perkara wajib. Dan ini banyak sekali terapannya di dalam kehidupan kita. Seorang wanita misalnya, dia harus taat terhadap suaminya. Dan juga dia harus taat terhadap kedua orang tuanya. Ketika dua perintah ini bertentangan, orang tuanya memerintahkan ini, suaminya memerintahkan ini, sama-sama perkara mubah, tapi bertolak belakang misalnya. Maka yang mana yang dia dahulukan adalah ketaatan kepada suaminya daripada ketaatan kepada kedua orang tuanya. Karena ketaatan terbesar wanita berpindah setelah dia menikah kepada suaminya. Maka banyak sekali di dalam masalah kita. Sama, orang sering bertanya, Ustadz, mana yang lebih saya dahulukan? Saya umrah, apa saya berhaji? Kalau saya umrah tidak bisa berhaji. Tabungannya saya pakai untuk umrah. Atau sebaliknya, ya, kalau saya berhaji maka saya tidak bisa umrah. Nunggunya lama karena uangnya pas-pasan. Mana yang saya dahulukan? Maka kewajiban haji itu lebih wajib daripada kewajiban umrah. Maka orang kalau seandainya dia umrah tidak bisa haji, bahkan hajinya makin lambat, maka dia berhaji lebih dia dahulukan. Walaupun dia menunggu haji itu 7 tahun, 10 tahun. Kalau dia tidak menunggu demikian, berumrah sekarang, bisa jadi hajinya dia menjadi 20 tahun. Maka ini penting sekali. Ya, kaidah-kaidah semacam ini penting untuk dipahami. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya saya, kata beliau, sholat subuh itu lebih sukai ketimbang saya tidak sholat malam sama sekali. Ya, yang lebih parah apa? Tidak sembahyang subuh, ada sembahyang malam juga. Ini yang parah. Ya. Kemudian yang kedua, di hadis ini ya pentingnya ya seseorang menjaga sholat subuh. Ya, pentingnya seorang muslim menjaga sholat subuhnya. Maka kata para ulama, ada beberapa cara agar orang itu terjaga sholat subuhnya sehingga dia tidak ketinggalan, ya, atau tidak ketinggalan berjamaah di masjid atau tidak kesiangan bangun subuhnya. Di atas sebab orang meninggalkan sholat berjamaah di waktu subuh banyak sebabnya. Dan kata para ulama, di antara cara menjaga adalah pertama adalah seseorang dia menjaga zikir sebelum tidur. Karena salah satu sebab orang itu nyenyak tidurnya, bahkan tidak sempat sholat berjamaah, akibat dia tidak berzikir sebelum tidurnya. Ya, maka seseorang kalau dia berzikir, membaca yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka dia akan dijaga oleh para malaikat. Kebanyakan orang itu terlelap, ya, tidak terbangun dari subuhnya karena dia lupa membaca zikir sebelum sholat, sebelum tidur malamnya. Maka setan berkamih terus di atas kepalanya. Ya. Maka ini ya salah satu sebab kata para ulama kenapa orang itu tidak bangun dari tidurnya. Kemudian yang kedua kata para ulama adalah seseorang tidak menerima tamu di malam-malam hari. Karena ada sebagian orang itu didatangi tamu di malam hari. Ya, tamu di sini maksud saya adalah bukan orang yang datang dari safar tapi kawan beelang ya ke rumah dan semisalnya. Kadang orang tuh beelang habis isya, buliknya jam 12 malam. Ada sebagian orang yang bikin berpender aja. Kopi segelas tahan 3 jam kan sing habisan. Ya. Dia tidak habiskan ya serumput sedikit ya seisap ya sampai 3 jam. Ada sebagian orang demikian. Maka kalau pian ada tamu semacam ini langsung ya bungkuskan makanan pian bulik ya. Kalau menghabiskan waktu Anda tanpa ada faedah. Beda kalau seandainya bicara masalah agama. Tapi kalau menghabiskan waktu Anda ngomong sana kemari ya tidak jelas ya, maka jangan sampai Anda kelalaian dari sholat subuh Anda akibat melayani orang ini. Makanya kata para ulama, jangan mau diatur waktu kita oleh tamu. Kadang kita itu diatur waktu kita oleh tamu.
kapan dia datang harus kita layani, tidak harus. Ya, kalau seandainya itu bertabrakan dengan waktu yang berkaitan dengan agama kita, ya, ini datang tamu, ya, jam 9. Ustaz, ana atau afwan akhi, ada ingin bertamu di rumah antum, sebenarnya kada dapat antum. Kita tahu jam 9 dia datang rumah kita, jam 11 nanti dia balik. Itu pun kalau sudah kita banyak batuk-batuk hanya paham. Kalau ada banyak batuk asing paham-pahaman. Kada sing bulikan, kada. Kalau Anda tahu sebenarnya sudah. Jangan dia mengatur waktu, ada afwan nanti di lain waktu. Ya, kalau seandainya itu melalaikan akhirat kita, orang itu punya kesibukan di malam hari, dia kesibukan dengan keluarganya dan seterusnya. Ini bukan, saya tidak berbicara tamu yang datang dari jauh, ya. Ini orang yang beela, yang setiap hari bertamu, ya. Kayak kada ada waktu lain dia datang, ya, kecuali di waktu-waktu orang yang mau istirahat. Makanya di dalam Islam itu ketika orang bertamu pun, beelang pun, ada waktu-waktu yang dianjurkan. Adapun setelah Isya dan semisalnya itu tidak dianjurkan untuk beelang, kecuali diizinkan oleh pemilik rumah. Pada asalnya seseorang tidak beelang di waktu-waktu tersebut, karena sunnahnya orang itu tidur setelah Isya. Ya, kalau tanpa ada kegiatan sunnahnya dia langsung tidur semacam itu. Kemudian kata para ulama, di antara juga, ya, membantu seseorang itu, ya, agar dia senantiasa menjaga sholat subuhnya adalah sholat subuh itu di masjid yang satu. Kadang masjid berpindah-pindah. Jadi kalau sembahyang, usahakan sembahyang itu di masjid yang sama. Sembahyang subuh di masjid Al-Faruq, di Al-Faruq aja, kada usah keliling-keliling kemana-mana. Ada jamaah tuh keliling subuh hari ini ke sini. Kalau ada ceramah tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada kajian, tidak apa, atau berusaha sholat di masjid yang satu. Kenapa? Hikmahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tahu Sulaiman ini tidak ada di masjid karena setiap hari beliau melihat ada di masjid yang sama, sehingga beliau tahu ketika dia tidak ada subuh berarti dia kada sembahyang subuh ini. Ya, maka orang itu kalau dia sholat di masjid yang satu, di masjid yang sama setiap harinya, ketika hilang kawannya tahu kenapa sidin kededa, garingkah atau sakitkah, ya. Tapi kalau orang itu sehari ada di sini, sehari kededa, orang kada peduli, ya. Orang itu tidak peduli, dan itu membantu kita, mengingatkan kita ketika kita itu tidak sempat sholat, ya, di masjid tersebut. Karena iman itu Bapak Ibu kadang naik, kadang turun. Ada masa iman itu naik, ada masa iman itu turun luar biasa. Nah, masa-masa iman turun ini ada butuh orang-orang yang mengingatkan kita. Kalau orang itu terbiasa di sholat di masjid yang sama, ketika dia hilang temannya mencari, oh ini garing, kenapa garing? Ya, akan dielangi orang. Ada sebagian orang itu karena saking ketujuh keliling, ya, jamaah keliling sembahyang, pokoknya cobain setiap masjid. Dia cobain masjid, sehingga ketika garing si ikung orang pun kada ada yang mengelanginya. Kenapa orang tidak tahu? Bukan orang tidak mau kenal, tapi orang tidak tahu. Orang berhusnuzon, jangan sini sembahyang di masjid sana, biasanya pindah-pindah sini sembahyangnya. Tapi kalau orang itu sholat di masjid yang satu, ketika tidak ada, semua orang akan mencari satu masjid. Si ini biasanya di saf awal kededa, atau si ini biasanya masbuk, tapi melihat lagi masbuk. Nah, iya. Maka orang itu akan tahu keadaan orang masing-masing, karena Masya Allah, setiap jamaah itu punya ciri khas, ya. Di dalam sholat berjamaah ada yang ketujuh di saf awal, Masya Allah, ya, bertanda berciri berataan kita ini, ya. Maka ini di antara hikmah kata para ulama kenapa dianjurkan kita itu sholat di masjid yang satu, ya, agar teman-temannya itu selalu bisa mengingatkannya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, di dalam hadis ini, di dalam athar ini diambil sebuah faidah. Apa faidah? Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertemu dengan ibunya Sulaiman. Di situ beliau berbicara dengan ibunya Sulaiman. Para ulama mengatakan boleh tidak seorang laki-laki berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya? Boleh apa tidak? Di sini Umar bin Khattab beliau berbicara dengan Syifa Ummu Sulaiman. Beliau bertanya, di mana Sulaiman? Maka kata para ulama, seorang laki-laki boleh dia berbicara dengan wanita bukan mahramnya kalau ada hajah, kalau ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, pada asalnya jangan seorang laki-laki mengajak bicara seorang
wanita. Seperti apa? Ketemu misalnya ibu-ibu ummahat misalnya, Assalamualaikum, kiapa pian sehat jaka baik jaka pian hendak kemana? Oh, rame berpender. Ini bahaya. Ya, tetapi kalau ada hajah, ada keperluan tidak ada masalah. Seseorang bertanya misalnya dia punya suami mungkin sakit, dia punya anak sakit, tidak ada masalah kalau ada hajah. Tapi kalau tidak ada hajah, pada asalnya laki-laki tidak berbicara dengan wanita. Ya, karena ya laki-laki itu ya mudah terfitnah. Ya. Islam menutup pintu-pintu fitnah tersebut, ya. Karena wanita itu jangankan wajahnya, suaranya itu bisa membuat fitnah. Makanya seorang wanita dilarang dia mendayu-dayukan suaranya ketika dia berbicara. Walaupun ada hajah, kalau ada wanita mendayu-dayukan suaranya itu haram. Walaupun itu ada hajah. Apalagi yang bertanya Pak Haji misalnya. Orang yang kaya, ya kadang-kadang wanita langsung refleks dia mengalunkan suaranya. Tapi kalau yang bertakuni uang biasa aja nampak. Kadang-kadang suaranya beda, ya. Maka ini hati-hati. Ya laki-laki itu mudah terfitnah dengan suara wanita. Maka Islam melarang seorang laki-laki ngomong berbicara dengan wanita kecuali ada hajah, ada keperluan. Ya. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Yahya ibn Sa'id, an Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Haris at-Taimi, an Abdurrahman ibn Abi Amrata al-Ansari, annahu qala, jaa Utsman ibn Affan ila salat al-Isha, fara'a ahla al-masjid qalilan, fattaja'a fi muakhkhar al-masjid yantadhiru an-nas ay yakthuru, fa'atahu ibn Abi Amrah, fajalasa ilayhi, fasa'alahu man huwa, فأخبره فقال ما معك من القرآن فأخبره فقال عثمان من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. Dari Yahya ibn Sa'id, dari Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith at-Taimi, dari Abdurrahman ibn Abi Amrata al-Ansari, beliau berkata, telah datang Utsman bin Affan ya, untuk melaksanakan sholat isya. Kemudian beliau melihat di dalam masjid itu orangnya sedikit. Maka Utsman pun berbaring di akhir masjid, di bagian akhir dari masjid, untuk menunggu manusia agar lebih banyak lagi datangnya. Maka saat itu datanglah Ibnu Abi Amrah. Maka fajalasa ilaih, maka duduk ya di sekitaran Utsman bin Affan ya. Berkata bertanya ya, man huwa, siapa dia? Maka ya memberitakan ya, ma ma'aka minal Qur'an, apakah ada bersamamu dari Al-Qur'an? Maka dia pun menyebutkan hafalan dia dari Al-Qur'an. Kemudian Utsman berkata, man syahidal isya, kata beliau, barang siapa yang salat isya, faka'annama qama nisfa lailatin, seolah-olah dia sholat setengah malam suntuk, separuh malam. Wa man syahida subha faka'annama qama lailatan, dan barang siapa sholat subuh maka seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama hadis ini, athar ini menjelaskan tentang keutamaan sholat isya dan sholat subuh. Dan para ulama ya berselisih tentang memahami athar ini, dan ini ada hadisnya. Dalam sebagian riwayat diriwayatkan secara marfu sampai kepada Nabi. Utsman menukil perkataan Rasulullah SAW, kata Nabi, man syahidal isya faka'annama qama nisfa lailatin, barang siapa sholat isya maka seolah-olah dia sholat setengah malam suntuk, separuh malam. Dan barang siapa sholat subuh maka dia seperti sholat semalam suntuk. Para ulama mengatakan ya, hadis ini menjelaskan keutamaan sholat fajar dan sholat subuh. Pertama, sholat subuh banyak sekali memiliki keutamaan. Di antaranya keutamaan sholat subuh, kata Nabi SAW, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa sholat subuh maka dia berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Allah menanggungnya. Allah jauhkan dia dari siksa api neraka ya, di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemuliaan yang luar biasa. Dan salat subuh itu masyhudah, disaksikan oleh para
malaikat. Dan itu menunjukkan ya waktunya adalah waktu yang mustajab. Ya. Maka banyak sekali keutamaan sholat subuh. Di antaranya adalah hadis ini. Bahwasanya barang siapa sholat subuh maka dia seolah-olah sholat semalam suntuk. Para ulama mengatakan ada dua penafsiran hadis man syahida as-subha faka'anna maqama lailatan. Barang siapa sholat subuh berarti dia seperti sholat semalam suntuk. Kata para ulama, pahala sholat isya dan pahala sholat subuh itu sama. Kenapa kata mereka? Karena maksudnya adalah orang yang sholat isya itu dapat separuh malam. Kalau dia sholat subuh maka separuhnya lagi. Jadi sempurna. Jadi satu malam suntuk. Sebagian ulama memahami demikian. Maksud Nabi adalah faka'anna maqama lailatan. Barang siapa sholat subuh, maka seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Artinya kalau dia laksanakan isya sama subuh, dapat dia seolah-olah sholat semalam suntuk. Bukan maknanya, kata para ulama, sholat isya setengah, sholat subuh itu satu malam suntuk. Tidak. Tapi kalau dia gabungkan dua sholat tersebut, maka dia seolah-olah dapat pahala semalam suntuk. Ini penafsiran yang pertama. Sebagian ahlul ilm. Sebagian lagi menafsirkan bahwasanya beda. Orang yang sholat subuh itu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Dia seperti sholat semalam suntuk. Adapun sholat isya, pahalanya kata mereka seperti sholat setengah malam. Kenapa mereka berdalil dengan demikian? Pertama kata mereka, sholat orang yang bangun dari tidur itu lebih susah ketimbang sholat orang yang hendak tidur. Orang isya itu ngantuk. Ya, orang isya itu ngantuk. Ya. Antum kalau kada percaya hadir di kajian, menunggu ya, mendengarkan kajian tuh guring aja dah berataan. Iya, antara maghrib dan isya, karena maghrib dan isya ini apa? Waktu-waktunya mengguring. Iya. Maka kata para ulama, waktu ngantuk ini itu tidak lebih berat ketimbang orang yang sudah guring. Kalau guring itu orang bangun ngalih ketimbang orang terkelap biasa untuk sholat. Sehingga kata para ulama di sini bangun untuk sholat subuh itu lebih berat ketimbang orang melaksanakan sholat isya. Sehingga menunjukkan bahwasanya pahala sholat yang berat dilaksanakan tentunya lebih besar ketimbang sholat itu lebih ringan. Maka dari sana mereka berdalil bahwasanya sholat isya itu pahalanya di bawah dari pahala sholat subuh. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan seutama-utama sholat berjamaah kata mereka adalah sholat subuh. Kita yakini sholat berjamaah itu wajib, tidak ada khilaf di kalangan maksudnya pendapat yang rajih kan para ulama, sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Tapi mereka berselisih mana yang lebih utama di antara sholat 5 waktu tersebut, mana pahalanya lebih besar. Sebagian ahlu ilmu memandang bahwasanya sholat subuh itu lebih berat daripada semua sholat yang ada. Wallahu a'lam. Dari dua penafsiran tadi, penafsiran yang pertama lebih kuat. Karena hadis ini datang dengan satu cerita bahwasanya kata Nabi SAW, barang siapa sholat isya dia sholat separuh malam, kemudian dia sholat subuh, maka dia mendapatkan satu semalam suntuk. Itu adalah gabungan antara sholat isya dengan sholat subuh. Wallahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bab ma jaa fi i'adati shalah ma'al imam ba'da salatir rajul li nafsih. Bab tentang mengulang salat bersama imam setelah orang itu salat sendiri. An Zaid ibn Aslam an rajulin min Bani Dail yuqalu lahu Busur ibn Mihjan an abihi Mihjan annahu kana fi majlisin ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'udhina bis salah وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ورجع ومهجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم قال بلى ولكني قد كنت صليت في أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس wa in kunta qad sallaita. Dari Zaid bin Aslam, dari laki-laki dari Bani Dail. Dikatakan nama laki-laki tersebut adalah Busur ibnu Mihjan. Dari bapaknya Mihjan. Sesungguhnya beliau
ya di suatu majlis bersama Nabi SAW. Kemudian dikomandangkan azan untuk salat. Maka Nabi pun berdiri untuk salat dan kembali. Dan Mihjan pun masih berada di majlisnya, di tempat duduknya. Kemudian Nabi pun berkata kepada Mihjan ini, "Ma manaka an tusalli ya ma'nas?" Wahai Mihjan, kenapa engkau tidak salat bersama manusia? Kenapa engkau tidak salat bersama kami? Kemudian apa? Kemudian kata Nabi, "Alasta birajulin muslim?" Bukankah engkau seorang laki-laki muslim? Kenapa tidak salat bersama kami? Kemudian menjawab Mihjan, sahabat ini, qala bala, betul wahai Rasulullah, walakinni qad kuntu shallaitu fi ahli. Dan aku tidak salat wahai Rasulullah karena aku tadi salat sudah di tempat ahli. Ahli itu artinya adalah di tempat di rumahnya, di tempat keluarganya, karena orang itu sering mengungkapkan istri itu dengan kata ahl. Orang Arab ahlun. Mereka jarang sekali mengungkapkan zaujati. Kenapa? Karena seorang wanita itu kalau bisa disamarkan, disamarkan. Makanya nama wanita itu tidak afdalnya tidak disebutkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an nama wanita itu Allah sebutkan cuma Maryam sama Asiyah dalam Al-Qur'an. Padahal wanita-wanita salihah itu banyak sekali. Tapi tidak Allah sebutkan kecuali Maryam ya sama Asiyah. Kenapa? Karena wanita itu semakin tidak diketahui namanya semakin dia terjaga. Semakin dia tidak diketahui namanya, semakin dia terjaga. Orang itu kalau tahu nama seorang wanita, dia akan berusaha mencari fisiknya. Orang kalau tahu nama si fulan, ya, misalnya Fatimah, dia akan berusaha. Laki-laki yang jahat dia akan berusaha. Fatimah dicari medsosnya semuanya, dicari telegramnya, Instagramnya, semuanya, WhatsApp. Dia akan cari dia, ya, googling semuanya. Sampai kuotanya habis, sampai dia menemukan. Ya, karena kadang jejak digital itu bisa seseorang menemukan. Maka di dalam Islam itu berusaha nama wanita itu ditutupi. Kenapa? Agar dia makin terjaga. Makanya sering sekali orang Arab itu mengatakan ahli. Ya, kalau tidak mau mereka menemukan jauh ahli. Ya, kalau di tempat keluargaku, artinya di tempat istriku. Kenapa? Karena itu adat yang sangat bagus. Makanya antum kada perlu ya kalau ada orang bertanya nama antum kada perlu diperkenalkan nama istri ya. Antum siapa? Antum ada orang bertanya lah antum, istri antum siapa? Jawabnya ini kadang masukkan antum surga kalau antum tahu. Kadang ada orang itu keponya luar biasa. Dia menanya apa? Nama istri Anda. Tidak perlu. Untuk apa dia tahu? Untuk apa dia tahu nama istri seseorang? Tidak ada faedahnya. Dia tahu tidak masuk surga, dia tidak tahu juga tidak masuk neraka. Dia tidak bertambah ilmunya. Maka ini penting ya, orang Arab itu selalu dia berusaha untuk menutupi wanita tersebut, ditutupi namanya dan seterusnya. Kemudian, shallaitu fi ahli. Ya. Saya salat di tempat istriku, kata beliau. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, idza ji'ta fasalli ma'an nas. Kata Nabi, jika engkau datang, fasalli ma'an nas. Engkau salatlah bersama manusia. Wa in kunta qad sallaita. Walaupun engkau telah salat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini terjadi khilaf di kalangan para ulama ya tentang kesahihannya. Hadis ini di dalam sanadnya ada namanya Busur ibnu Mihjan. Busur ibnu Mihjan ini terjadi khilaf. Beliau adalah seorang kibarut tabi'in, tetapi tidak ada satu ulama pun yang mentausik, ya artinya mentazkiyah beliau. Sehingga sebagian ulama menganggap Busur ini adalah rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Tetapi sebagian ahlul ilm menganggap bahwasanya ini bisa dipakai hadis ini. Kenapa? Karena Busur bin Mihjan ini adalah kibarut tabi'in. Pembesar dari tabi'in. Kalau ada pembesar tabi'in dan dia meriwayatkan hadis dari seorang sahabat, walaupun tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis, para ulama hadis ya mereka agak longgar dalam menerima periwayatannya. Agak longgar dalam menerima periwayatannya. Kenapa? Karena banyak kibarut tabi'in, ulama-ulama tabi'in besar itu majhul, tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Padahal dia adalah kibarut tabi'in, pembesar-pembesar tabi'in. Oleh karena itu sebagian Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dan ini kaidah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di dalam ilmu hadis, kata beliau kalau orang itu dari kibarut tabi'in atau dari pertengahan tabi'in meriwayatkan hadis dan tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis, maka itu bisa diterima hadisnya. Selama hadisnya tidak menyelisih kaidah-kaidah umum, ya tidak menyelisih kaidah umum.
Oleh karena itu wallahu a'lam hadis ini ya bisa dihasankan ya, sanadnya bisa dihasankan. Terlebih lagi ada hadis yang sahih yang semisal di dalam hadis ini walaupun beda cerita tapi maknanya sama, yaitu seorang sahabat Nabi SAW, yaitu kisah Yazid bin Al-Aswad ya. Beliau menceritakan annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-subha falamma shalla Rasulullah idza huwa birajulaini lam yusalliya. Kata Yazid bin Al-Aswad, sesungguhnya saya sholat bersama Nabi SAW, sholat subuh. Kemudian ketika beliau sholat, ada dua orang laki-laki belum sholat. Fada'a bihima. Kemudian Nabi pun memanggil dua laki-laki tersebut. Faji'a bihima tur'adu fara'isuhuma. Kemudian dipanggil kedua laki-laki tersebut, kemudian bergetar punggung laki-laki ini. Karena saking takutnya, dipanggil oleh Nabi. Ya, dipanggil oleh Nabi, dua orang sahabat ini ketakutan karena Nabi itu memiliki haibah. Ya, haibah Nabi itu sangat besar. Maka sahabat ini ketika dipanggil ini ketakutan. Ya, ketakutan. Kemudian kata Nabi SAW, "Ma mana'aka an tusalliya ma'ana?" Kenapa kalian tidak salat bersama kami di sini? Ditanya oleh Nabi, kenapa engkau tidak salat subuh? Maka dua orang sahabat ini pun mengatakan, "Qad sallaina fi rihalina." Wahai Rasulullah, kami sudah salat di tempat kami tadi. Kemudian kata Nabi, "Fala taf'ala," jangan engkau lakukan lagi. "Idza shallaituma fi rihalikum summa adraktumul imam wa lam yusalli fasalliya ma'ahu fa innahuma lakuma nafilah." Kata Nabi, jangan engkau lakukan lagi. Jika engkau sudah sholat di tempat engkau, kemudian engkau mendapati imam sedang sholat dan engkau belum sholat, maka sholatlah bersamanya. Ya. Atau engkau mendapati imam dan imam itu belum sholat, maka sholatlah bersamanya. Sesungguhnya bagi engkau itu pahala nafilah, pahala sunnah. Maka hadis-hadis semacam ini menguatkan hadis yang kita baca ini, maknanya sama. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang kita bacakan tadi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, kata para ulama, hadis ini ya menjelaskan kepada kita tentang masalah kalau orang itu dia sholat sendiri di rumah, sudah sholat sendiri di rumah, kemudian mendatangi masjid dan masjid itu masih belum dilaksanakan sholat atau masuk di pertengahan sholat, ya maka dia hendaknya sholat bersama imam. Tidak boleh dia tidak sholat, atau dia dianjurkan untuk sholat bersama imam. Taib. Bagaimana kalau dia sudah sholat berjamaah di masjid yang lain? Karena ada sebagian masjid itu biasanya disebut dengan masjid darurat kata orang. Ya, kalau di berataan lain tuntung, di sini pasti belum tuntung. Ada sebagian masjid ciri khas demikian, lambat dia qomatnya. Kadang dia sholat dulu di tempat lain. Kemudian dia datang ke masjid tersebut, ternyata masih belum sholat atau masuk di pertengahan sholat. Apakah orang yang sholat berjamaah juga disuruh dia untuk mengulangi sholatnya bersama imam padahal dia sudah sholat berjamaah di masjid lain? Maka jawabannya iya. Walaupun dia sudah sholat berjamaah di masjid lain, mendapati lagi di masjid yang sama masih dilaksanakan sholat berjamaah, maka dia juga ikut di dalam jamaah tersebut. Maka disuruh dia untuk ikut berjamaah. Kemudian kata para ulama, ya, kalau seandainya dia mendapati jamaah tapi tidak jamaah di masjid, jamaah di kantor misalnya, atau jamaah orang berada di villa atau di rest area misalnya, pian misalnya bermobil safar, kemudian singgah di rest area ada tempat istirahat untuk sholat. Kemudian mendapati orang sembahyang berjamaah, padahal pian sudah sembahyang. Apakah kita ikut sama mereka? Tidak. Kenapa tidak ikut? Karena tempat itu bukan dikhususkan untuk orang melaksanakan sholat 5 waktu. Itu tempat singgah, tempat safar. Maka seperti seseorang misalnya pergi ke gunung, ke villa misalnya, kemudian dia mendapati orang masih berada dalam villa itu, teman-temannya masih sholat berjamaah, apakah dia ikut bersama mereka? Tidak. Karena tempat itu bukan ditegakkan sholat 5 waktu. Oleh karena itu kata para ulama yang disuruh mengulang ini adalah di tempat-tempat di sana ditegakkan sholat 5 waktu. Seperti masjid, musola dan semisalnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, idza ji'ta fasholli ma'an nas.
Jika engkau mendatangi masjid, maka sholatlah bersama manusia. Taib. Ustadz, ulun ini datang masjid tapi kada masuk masjid. Ada orang datang misalnya, dia datang tetapi dalam mobil aja. Kada turun dari mobil misalnya. Apakah dia berkewajiban? Apakah dia berkewajiban untuk sholat di masjid? Maka jawabannya tidak. Ini adalah bagi orang yang hadir di dalam masjid. Kalau orang itu berada di luar lingkungan masjid, di luar lingkungan masjid, maka tidak termasuk dalam khitab, di dalam hadis ini. Tetapi ini adalah masuk orang yang masuk dalam lingkungan masjid. Masuk dalam bagian masjid, maka disuruh di situ dia mengikuti imam. Kemudian, kalau seandainya kita masuk masjid, kemudian kada sembahyang, apa berdosa? Contoh misalnya ada orang lagi sembahyangan, kita kada sembahyang karena sudah sembahyang tadi. Kita kada sembahyang, berdosa apa tidak? Perintah di sini kata Nabi, "Idza ji'ta fasholli ma'an nas." Perintah di sini apakah menunjukkan sebuah kewajiban ataukah menunjukkan sebuah sunnah atau istihbab? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wallahu taala alam, pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya ini perintah di sini adalah perintahnya istihbab, sunnah. Perintahnya adalah sunnah. Sehingga kalau ada orang masuk masjid kemudian dia tidak salat, maka dia tidak berdosa, tapi dia meninggalkan perkara yang afdal. Kenapa Ustaz tidak berdosa? Jumhur ulama berdalil dengan hadis la tusallu salatan fi yaum marratain. Kata Nabi, janganlah kalian salat dalam sehari itu 2 kali. Itu menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban di dalam salat wajib itu 2 kali sehari. Salat zuhur itu tidak ada kewajibannya 2 kali kita salat zuhur. Menunjukkan yang kedua itu bukan wajib. Kalau dia bukan wajib, maka dia artinya adalah sunnah. Maka kata para ulama, perintah di sini di dalam hadis ini fasalli ma'an nas, perintah di sini menunjukkan istihbab, menunjukkan hukumnya sunnah bukan wajib. Kemudian kalau seandainya seorang itu sholat wajib, pertama dia sholat di masjid yang satu, kemudian datang lagi ke masjid yang lain, masih ada sholat, dia sholat lagi. Yang mana dikatakan sholat wajibnya, yang mana dikatakan sholat nafilah? Yang pertama apa yang kedua? Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang benar adalah sholat wajibnya yang pertama. Yang kedua yang dia laksanakan itu adalah sholat nafilah. Maka itu dikatakan sholat nafilah. Nanti akan kita singgung pembahasan ini secara detail nanti di hadis berikutnya. Kemudian masalah yang terakhir adalah masalah tentang kalau seandainya ada orang itu sholat wajib. Qaddarullah misalnya di sholat wajib yang pertama itu sidin ketinggalan tasyahud awal. Sidin kada sadar. Sidin tidak sadar, lupa. Atau ketinggalan 1 rakaat. Sholat isya tapi cuma 3 rakaat, rasanya sudah 4 rakaat, tidak sadar, qadarullah. Salah, tapi dia tidak tahu. Kemudian dia sholat isya di masjid yang lain, sholatnya betul, 4 rakaat. Bukankah sholat yang pertama tadi tidak sah? Karena apa? Dia melaksanakannya sesuatu yang salah tanpa dia sadari. Kemudian dia melaksanakan di sholat isya yang kedua, sholatnya betul. Taib. Apakah sholat yang kedua ini mencukupi sholat yang pertama? Ataukah tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Pendapat yang benar, kalau di sholat pertama tadi terjadi kekurangan, maka sholat yang kedua ini menutupinya. Apa dalilnya? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan di dalam buku beliau dalam usul fiqh, ini sama seperti seorang yang berwudu. Orang berwudu itu sunnahnya, wajibnya berwudu itu 1 kali basuhan. 1 kali basuhan. Adapun basuhan kedua, basuhan ketiga itu sunnah. Ketika kita, kadang-kadang ada sebagian kita itu membasuh basuhan pertama itu kadang-kadang tidak sempurna. Basuhan pertama itu kadang-kadang tidak sempurna. Ada yang kena misalnya. Kemudian dia basuh basuhan yang kedua. Basuhan yang kedua ini hukumnya sunnah. Padahal yang wajib itu basuhan pertama. Apakah basuhan kedua ini mencukupi basuhan pertama? Iya. Menghandle istilahnya basuhan yang pertama. Ya. Padahal basuhan pertama tadi ada yang tidak terkena wudu, anggota wudu tangan kita. Tapi ketika kita basuh kedua kali, maka itu sudah mencukupi. Pada basuhan yang kedua ini adalah
sunnah. Maka sama kata Imam Ghazali dalam masalah ini adalah bahwasanya kalau seandainya seseorang tersebut dia di dalam sholat pertamanya terdapat kekurangan, ya, maka sholat yang keduanya tadi itu menutupinya. Dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Perkataan Imam Ghazali ini didukung oleh Imam Az-Zarkashi rahimahullahu taala. Oleh karena itu kata para ulama, dan ini faidah juga ya, faidah dari sholat sunnah. Sholat sunnah itu adalah menutupi kekurangan di sholat wajib. Ya. Kadang orang tuh sholat wajibnya ada yang tidak sempurna, maka itu bisa ditutupi dengan sholat-sholat yang sunnah. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ya, tafadhol. Dia disolatkan di rumah, kemudian disolatkan lagi di masjid. Oh, 2 kali jenazah. Enggak. Beliau bertanya, apakah sunnah sholat jenazah itu juga seperti itu? Disolatkan di masjid ini misalnya, kemudian dibawa lagi ke masjid yang lain, kemudian disolatkan lagi. Maka sunnahnya kita menyiapkan jenazah itu 1 kali. Maka dan biasa yang terjadi itu biasanya yang sering terjadi di tempat kita itu biasanya disolatkan di rumah. Nanti setelah sholat di rumah dibawa ke masjid disolatkan lagi. Ya semacam itu yang sering terjadi. Maka kalau sudah kita menyolatkan di rumah misalnya, maka tidak perlu lagi kita sholatkan di masjid. Karena sunnahnya sholat jenazah itu 1 kali. Dan itu sunnahnya. Sehingga kalau Anda sudah menyolatkan jenazah tersebut, misalnya di masjid fulan, kemudian dibawa lagi ke masjid fulan, maka ya tidak perlu lagi kita menyolatkannya. Dan ini tidak berlaku dengan hadis tadi. Taib. Ada lagi yang lain? Tadi kan dikatakan salat subuh, salat isya yang kami pernah mendengar juga salat asar itu kalau tidak dilakukan bahkan amalan hari itu tidak diterima, termasuk salat subuh tadi dengan isya. Ada juga yang katakan salat asar ini yang paling tinggi, Ustaz. Ini yang kami tanyakan. Terus yang kedua, kami lupa baca di mana, kalau lewat di dalam sutranya salat itu, salat sendirian itu separuh dari pahala kita hilang. Apa benar ini? Kemudian cukup itu saja dulu. Pertama tentang masalah salat asar. Tunggu dulu Ustaz, air zam-zam sudah lama lupa tanyakan. Oh, iya, ada katanya kalau kita minum air zam-zam sambil berdoa, apa benar ini hadisnya Ustaz? Jadi kita minum air zam-zam dianjurkan berdoa, khasiat air zam-zam itu. Sudah lama mau tanyakan tapi lupa terus. Iya. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama tentang salat asar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salat al-'asr faqad habita amaluh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat asar, maka telah binasa amalannya. Maksudnya di sini adalah tidak melaksanakan salat asar sama sekali, bukan berjamaah. Maka hadis tersebut ya menjelaskan tentang masalah bisa orang itu amalannya binasa, dan ini pernah saya sudah jelaskan. Makna habita amalu di sini ada yang memaknainya secara zahir bahwasanya amalan tersebut ya tidak dia tidak mendapatkan pahala. Artinya di sholat hari tersebut amalannya tertolak. Ada sebagian ulama mengatakan kalau di sholat asar di luar waktunya maka amalannya tertolak, binasa. Banyak penafsirannya. Dan sholat asar itu juga disebut dengan sholatul wusta. Ya, disebut dengan sholat pertengahan yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yang Allah puji bahwa sholatul wusta. Maka berdasarkan ini para ulama berselisih juga mana yang lebih utama, apakah sholat asar, apakah sholat isya dan sholat subuh. Karena para ahlul ilm berselisih tentang makna al-wusta di dalam Al-Quran. Ada lebih dari sekitar 20 perkataan tentang makna sholatul wusta tersebut. Ya, lebih dari 20 perkataan. Ya.
tentang mana salatul wusta, dan penafsiran sahabat tuh banyak sekali. Ada yang menafsirkan asar, ada yang menafsirkan subuh, ada yang menafsirkan isya, ada yang lain. Sehingga ulama khilaf mana di antara 3 salat ini yang lebih utama. Intinya salat asar adalah salat yang utama, dan itu juga salat yang bahkan sebagian ulama menjadikan salat yang paling utama di antara semua salat, dan ini khilaf emang di kalangan para ahlul ilm. Tetapi intinya salat asar itu memiliki keutamaan sebagaimana juga salat isya dan salat subuh itu juga memiliki keutamaan. Salat maghrib pun juga demikian. Nanti kita akan datang setiap hadis itu menjelaskan keutamaan salat maghrib, salat zuhur dan yang lainnya. Kemudian tentang masalah sutra, apakah orang lewat di sutra itu separuh pahalanya berkurang? Tidak. Ya, tetapi yang dikatakan berkurang di sini adalah pahalanya, tapi tidak ditentukan separuh, karena kata Nabi SAW, jika lewat ya 1 dari 3 ini, ya keledai, kemudian anjing hitam, kemudian wanita, maka kata Nabi SAW, qata'at salatuhu, terputus salatnya. Kata qata'a di sini, ulama berselisih makna penafsirannya. Qata'a di sini apakah membatalkan salatnya ataukah mengurangi pahala salatnya? Penafsirannya. Sebagian ulama menafsirkan makna qata'a di sini adalah batal salatnya. Dan ini yang diyakini oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan ini dikuatkan oleh mazhab Hambali. Adapun jumhur ulama menafsirkan qata'a di sini adalah maknanya berkurang pahalanya. Kenapa berkurang pahalanya? Kata mereka karena qata'a itu dalam bahasa juga, dalam bahasa Arab itu juga bisa maknanya berkurang, tidak terputus, tapi maknanya juga berkurang. Banyak hadis-hadis yang semisal. Ya. Kemudian kata para ulama, di antara menunjukkan bahwasanya maknanya di sini berkurang, rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini, Aisyah yang meriwayatkan hadis tentang masalah anjing melewati wanita yang melewati orang yang sedang sholat yang tidak memasang sutra. Aisyah mengingkari. Ya, beliau menyelisihi, kata beliau tidak batal salatnya. Tidak batal. Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini pun juga mengatakan tidak batal. Padahal beliau meriwayatkan hadis ini. Ya. Saya jelaskan di disertasi saya bahwasanya makna yang benar dari qata'a di sini adalah maknanya wallahu a'lam, itu yang saya yakini itu berkurang, bukan batal. Jadi kalau ada wanita lewat di depan kita, itu insya Allah tidak batal sholatnya, tapi berkurang pahalanya. Apa Ustaz dalil yang rajih dalam masalah ini? Dalil yang paling kuat dalam masalah ini adalah ya, peristiwa sholatnya Nabi SAW. Nabi SAW ketika sholat malam, ketika sholat, Aisyah radhiyallahu taala anha berada di depan Nabi, kaki beliau. Setiap kali Nabi sholat, kaki Aisyah itu dipindahkan oleh Nabi. Ya. Dan Aisyah itu selalu berada di depan Nabi SAW. Maka kalau ya, Aisyah saja, Nabi saja tidak membatalkan salatnya, ya, padahal Aisyah berada di depan Nabi. Imam Ibnu Qayyim membantah dalil ini, dibantah oleh beliau. Kata Imam Ibnu Qayyim, beda antara berjalan dengan berdiam. Kalau Aisyah, kata Imam Ibnu Qayyim, itu berdiam, sedangkan di hadis berjalan, sehingga dia tidak batal. Padahal ilahnya kenapa orang itu mengatakan batal? Karena taswis, mengganggu. Padahal yang paling mengganggu siapa? Orang berdiam di hadapan pian atau orang yang sekedar lewat? Orang berdiam di hadapan kita. Itu paling mengganggu sebetulnya ketimbang orang sekedar lewat. Kalau berdiam saja tidak membatalkan, apalagi orang sekedar lewat. Tetapi intinya ini masalah khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Tapi jumhur memandang bahwasanya itu tidak membatalkan tapi berkurang. Wallahu a'lam. Kemudian masalah yang terakhir, air zam-zam. Kata Nabi SAW, syifa'u suqmin. Air zam-zam tersebut adalah obat dari penyakit. Dan salah satu sebab doa itu dikabulkan, ya waktu-waktu yang mustajab adalah waktu ketika kita minum air zam-zam. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika beliau meminum air zam-zam, beliau berdoa agar diberikan pemahaman hadis, ya. Kepemahaman hadis seperti Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, Kemudian setelah itu meminum air zam-zam tersebut, beliau menyesal kenapa berdoanya minta seperti Zahabi, tidak minta seperti Bukhari, ya. Tidak minta, ya. Dan subhanallah, ya.
hampir semua hukum Hafidz Ibnu Hajar itu hampir mirip dengan Imam Az-Zahabi. Dah hukum beliau baik itu dalam rawi, dalam ilmu hadis ya, hampir mirip ya. Maka ya minum air zam-zam itu salah satu yang mustajab. Sering orang melupakan ketika minum air zam-zam itu berdoa. Taib. Ada lagi tuh? Nggih, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait yang mengulangi sholat bersama imam, ya terkadang atau sering ya, ada daurah tuh, ada teman-teman dari luar tuh sholat jamaah qashar itu. Apa hukumnya berlaku juga Ustaz di bijinin sama Ustaz? Dia datang musafir. Musafir. Imam lagi sholat. Ya, gitu dia jamak sholat. Misalkan jamak sholat ke Isya, tapi daurah tuh nyambung ke Isya loh. Dia tetap di situ juga Ustaz. Apakah tetap juga ikutin imam atau bagaimana Ustaz? Saya musafir datang ke masjid, imamnya lagi sholat. Apakah saya ikut imam atau tidak gitu ya pertanyaannya ya? Ya maksudnya dia sholat maghrib, dia dijamak nih. Dijamak. Karena dia musafir. Tapi kajian kan lanjut setelah Isya Ustaz. Lanjut lagi. Apakah dia sholat Isyanya dia ikut imam juga atau bagaimana Ustaz? Iya, taib. Paham saya. Pertama ada orang datang ke masjid, dia musafir. Dia sholat maghrib misalnya. Selesai sholat maghrib bersama imam, kemudian dia menjamak salatnya, salat Isya. Taib. Boleh dia menjamak salatnya? Boleh. Tetapi ketika dia sudah menjamak salatnya dan dia masih berada dalam masjid, kemudian dikumandangkan salat Isya, ya maka dia salat bersama imam lagi. Dia salat bersama imam. Terus apa solusinya Ustaz? Berarti pian keluar dari masjid sebelum adzan. Kalau sebelum masjid keluar sebelum adzan, ya. Sehingga kalau dia berada setelah dikumandangkan adzan, dia berada dalam masjid, maka dia salat. Dia salat bersama imam. Karena keluarnya dia nanti akan menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah di jamaah masjid tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Kita jawab pertanyaan ini banyak nih, pertanyaan kertas. Izin bertanya, ketika masbuk apabila mau menambah rakaat yang tertinggal pada saat bertakbir, apakah mengangkat tangan atau tidak? Jazakallahu khairan. Mengangkat tangan di dalam masalah salat itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan mengangkat tangan itu pada 3 keadaan. Saat bertakbiratul ihram, kemudian saat dia ruku, kemudian bangkit dari ruku. Sebagian ulama mengatakan mengangkat itu pada 4 keadaan. Pada takbiratul ihram kayak tadi, tapi tambahannya pas naik ke rakaat ketiga, ya bangun dari rakaat ketiga. Sebagian ulama mengatakan bertakbir itu fi kulli khafdin wa raf'in. Pada setiap dia turun dan naik. Pada setiap turun dan naik. Jadi ketika ruku, bangkit dari ruku, ketika mau sujud, bangkit dari sujud, mau sujud lagi, bertakbir. Tetapi semua hadisnya itu yang paling sahih. Ini semuanya hadis Abdullah bin Umar. Hadis yang tidak ada cacatnya, tidak ada komplainnya, ya, tidak ada kritikan sanadnya adalah hadis yang mengatakan pada 3 kondisi. Tidak ada komplain sanadnya. Tidak ada kritikan sanad. Adapun hadis mengangkat di setiap rakaat kedua, bangkit ke rakaat ketiga, ya, atau bangkit dari setiap rakaat naik ke atas, itu terjadi kritikan di dalam sanadnya. Terjadi kritikan di dalam sanadnya. Dan hadisnya itu, ya, itu itu mahal ijtihad. Kalau orang memandang dari kaidah ini dia bisa dihasankan. Kalau orang memandang dari kaidah ini dia bisa dilemahkan. Bagi orang yang menganggap itu tambahan itu tidak ada munafah, tidak ada pertentangan, maka mereka akan mengatakan ini ziyadah siqah yang diterima. Bagi mereka menganggap itu ada pertentangan yang ditentangkan, ini adalah ziyadah siqah yang tidak diterima. Dan ini ya khilaf besar di kalangan para ahlul ilm. Ya, ahlul ilm. Tapi kalau ditanya sama saya, ya saya pribadi ya 3 kondisi itu yang lebih kuat. Ya, karena itu tidak ada cacatnya, tidak ada cacat di dalam sanadnya. Adapun yang lain itu ada mahal ijtihadnya. Sebagian ahlul ilm mereka menghasankan sehingga mereka mengatakan setiap naik dari rakaat kedua ke rakaat 3 juga bertakbir. Ada lagi yang menghasankan hadis fi kulli khafdin wa raf'in. Bahwasanya Nabi sallam bertakbir setiap mau turun dan naik, ya. Maka ini semuanya ya terjadi mahal ijtihad. Karena ilmu itu subhanallah, ada ilmu itu pasti, ya.
kita katakan ini sahih, kita katakan inilah lemah. Ada ilmu itu sesuatu yang diperselisihkan dan itu sunnatullah sehingga orang itu mencari. Ya, orang itu membahas terhadap sesuatu. Kadang sampai kepada kita, wah rajihnya lemah. Kadang nanti dicari lagi, ya kayaknya sahih. Ya, itulah ilmu. Ya, terus berkembang, tidak pernah berhenti semacam itu. Ya. Taib. Afwan Ustadz izin bertanya di luar tema. Apakah aliran Syiah itu semuanya sesat? Ataukah ada aliran Syiah yang tidak sesat? Soalnya Anda pernah mendengar ada perawi hadis sahih dari kalangan Syiah. Mohon penjelasannya Ustadz untuk menghadapi berkembangnya ajaran Syiah di negeri kita. Apakah jenggot itu dibiarkan saja panjang dan tidak boleh dipotong? Apakah boleh dirapikan atau dibiarkan saja dan tidak boleh dipotong sama sekali? Apakah ada batas berapa panjang jenggot yang boleh dipotong atau dirapikan? Pertama, kalau masa Syiah zaman dahulu itu adalah orang yang mengutamakan Utsman dibandingkan sahabat yang lain. Dia tidak mengkafirkan tapi dia mengutamakan Utsman lebih afdal. Tafdil, ya afwan, mengutamakan Ali di atas Utsman, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka itu Syiah, ya itu Syiah zaman dahulu mereka hanya tafdil Ali terhadap selain sahabat tadi Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu Syiah zaman dahulu. Sehingga mereka tidak sampai pada mengkafirkan sahabat, tidak sampai mereka syatam, mencela sahabat. Ya, itu bahasa Syiah pada zaman dahulu. Kemudian Syiah ini pun berubah-ubah ya dari masa ke masa. Maka sekarang ahlu ilmu mengatakan dia bukan Syiah tapi Rafidah. Ya, tidak Rafidah. Rafidah yaitu sekelompok orang yang pertama mereka ya hampir ya mencela banyak sahabat Nabi SAW kecuali segelintir sahabat. Bahkan sebagian sahabat Nabi itu dikafirkan. Ya, banyak sekali sahabat Nabi yang dikafirkan oleh orang-orang Rafidah. Ya, kemudian kata para ulama ya, maka apakah Rafidah ini menyimpang? Iya. Ya, dia menyimpang. Tidak ada khilaf di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mereka punya imam yang 12 dan seterusnya. Makanya tidak ada khilaf dalam Ahlul Ilm dan tidak ada keraguan lagi bagi kita seorang muslim. Kemudian, terus bagaimana zaman dahulu ya? Zaman dahulu kenapa orang-orang itu mengambil rawi-rawi hadis ya dari orang-orang Syiah? Maka para ulama mengatakan ya Syiah ya ataupun Rafidah dan yang lainnya atau yang disebut dengan dalam ilmu hadis riwayatul mubtadi'ah. Riwayat orang ahlu bid'ah itu boleh tidak diambil riwayatan hadisnya atau tidak. Ulama hadis mengatakan membolehkan seseorang itu mengambil hadis dari orang-orang ahlul bid'ah dengan syarat. Syaratnya apa? Pertama dia saduqul lisan. Ketika dia berbicara, dia berkata benar, bukan pendusta. Kemudian hadis yang dia riwayatkan tidak mendukung bid'ahnya. Maka kalau hadis yang dia riwayatkan mendukung bid'ahnya, maka ulama hadis tidak menerima. Makanya kata Imam Ali bin Madini, kalau saya tinggalkan ya, hadis ahlul Kufah dan kalau saya tinggalkan hadis ahlul Syam, maka tidak ada hadis Nabi, kata Imam Ali bin Madini. Karena Kufah banyak orang Syiah. Syam karena karena tertimpa bid'ah nasibi ya, bid'ah membenci ahlul bait ya. Maka kata Imam Ibnu Madini, kalau saya tinggalkan ini dan saya tinggalkan ini, habis hadis Nabi SAW. Maka para ulama hadis mengambil hadis tersebut dengan kriteria ketat ahlu bid'ah, baik itu Khawarij, baik itu Syiah dan yang lainnya, dengan ketat sekali. Sehingga sebagian ulama tidak menerima riwayat hadis dari orang Khawarij berkaitan dengan al-mashu al-khuffain, mengusap terompah. Kenapa ulama hadis tidak menerima riwayat hadis orang-orang Khawarij mengusap terompah? Karena orang Khawarij di antara akidah mereka, padahal ini masalah fikih, tapi akidah mereka tidak ada mengusap terompah. Sehingga mereka menukil perkataan-perkataan sahabat, hadis-hadis yang mengingkari mengusap terompah. Dan itu banyak diriwayatkan oleh orang Khawarij. Ulama ahli hadis tidak mengambil. Karena itu menguatkan akidah mereka. Sama juga ulama ahli hadis, mereka tidak akan mengambil. Kalau hadis itu datang dari orang-orang Syiah atau orang Rafidah, yang mana mereka tersebut hadis-hadisnya berbicara tentang keutamaan ahlul bait.
keutamaan Ali bin Abi Thalib, keutamaan Fatimah dan yang lainnya. Kenapa? Karena itu mendukung bid'ahnya, akidahnya. Maka tidak diambil oleh ahlul hadis. Maka ada kriteria yang sangat ketat dia diterapkan oleh ahlul hadis, ya, sehingga mereka melihat kalau ini datang dari orang Khawarij atau ini datang dari orang Syiah, maka melihat orangnya ini, rawinya ini berkata benar apa tidak. Khawarij tidak ada iskal, mereka sodukul, mereka berkata benar, tetapi muskilahnya kadang bid'ahnya itu menguat, hadisnya itu menguatkan bid'ah mereka. Tetapi orang Syiah maka juga dilihat rawinya berkata benar apa tidak, disifati ulama seperti apa. Karena ada sebagian rawi itu terkena bid'ah, banyak. Rawi-rawi itu terkena bid'ah qadariyah, bid'ah masalah takdir, ya. Bid'ah masalah banyak, ya. Berbicara tentang masalah sifat dan yang lainnya. Maka kalau itu semua ditinggalkan, maka habis hadis Nabi SAW. Maka dilihat apakah hadisnya itu menguatkan bid'ahnya atau tidak, orangnya seperti apa dan seterusnya. Taib. Kemudian jenggot itu apakah dipotong apa tidak, Ustaz? Jenggot tidak dipotong, dibiarkan itu lebih baik. Kalau seandainya dipotong, ulama khilaf. Apakah boleh dipotong, ya, ketika jenggot itu lebih dari segenggam. Yang lebihannya bukan di atasnya, yang lebihan di bawahnya. Apakah boleh? Khilaf ahlul ilm. Sebagian ahlul ilm membolehkan. Dan tanya Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan boleh. Jenggot itu dipotong lebih dari segenggam. Kenapa? Karena banyaknya perbuatan sahabat yang mereka pernah, ya, mencukur atau memotong jenggot mereka yang lebih dari segenggam. Sebagian ahli ilmu mengatakan lebih afdalnya dibiarkan, uful liha. Karena makna ufu itu adalah, ya, adalah dibiarkan. Dan ini masalah khilaf. Masalah khilaf. Kalau ada saudara Anda misalnya, dia memotong jenggotnya lebih dari segenggam, ya insya Allah tidak ada masalah. Dia tidak berdosa, berarti dia mengambil pendapat Syekh Albani dan yang lainnya. Kalau seandainya ada saudara kita memanjangkan, berarti dia mengambil pendapat kebanyakan ahlul ilm. Iya. Taib. Izin bertanya, ini sudah. Ustadz, apakah ada keutamaan dan manfaat bagi anak kita yang belum mumayyiz dibawa ke masjid? Apakah itu bagus untuk stimulasinya agar ketika anak sudah mumayyiz, sudah terbiasa sholat ke masjid? Bagaimana kalau dia ribut-ribut, ataukah apakah lebih baik ditinggal saja di rumah, dijaga oleh ibunya? Kalau anak itu mengganggu di dalam masjid, maka sebaiknya di rumah diajari dulu. Tapi kalau seandainya tidak mengganggu, maka silahkan bawa, walaupun masih belum mumayyiz. Tinggal dilihat anaknya mengganggu apa tidak. Masuk mengganggu sini, orang terganggu dengan dia. Adapun anak itu kadang tidak sholat tapi tidak mengganggu, tidak ada masalah dibawa ke masjid. Intinya di sini adalah mengganggu. Karena anak kecil itu macam-macam. Ada yang dibawa ke masjid, anaknya diam aja, kada bapaknya, tapi kada sembahyang, kada masalah ini. Yang bermasalah itu yang kuciak-kuciak misalnya, tapi orang, ya, ditariknya apa macam. Nah ini yang bahaya, anak-anak kecil semacam ini yang mengganggu, ya. Maka ini diajari dulu di rumah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah kita menjemur pakaian di luar rumah pada malam hari? Apakah tidak mengapa? Insya Allah tidak masalah, ya, tidak mengapa. Yang penting bukan di waktu maghrib atau adzan maghrib. Taib. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana derajat hadis bahwa saat tahiyat baik awal maupun akhir pandangan mata menuju ke telunjuk? Kalau tidak salah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis ini tambahannya lemah, ya, tambahan, ya, bahwasanya pandangannya tidak jauh dari telunjuknya. Yang benar adalah tidak ada tambahan tersebut. Tidak ada tambahan tersebut. Dan ini sudah saya jelaskan di fikih sunnah wanita, ya, hadis ini. Taib. Assalamualaikum, afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang pasangan yang ingin membangunkan tidur untuk sholat subuh dengan menyiramkan air 1 gayung? Dikuciaking. Iya tidak, ya jangan, ya, di seseorang itu rahim, ya, seorang suami rahim, berkasih sayang sama istrinya. Istri pun juga demikian muamalahnya. Jangan sampai satu gayung, ya. Taib. Ini mencari kesempatan, lagi sarik lawan laki, ini disiram 1 gayung. Ustadz, apakah termasuk uzur meningkatkan sholat berjamaah saat saya menggauli istri dekat-dekat waktu sholat, yang pada akhirnya tidak sempat ikut sholat berjamaah? Karena juga mengamalkan hadis mendatangi istri karena ada melihat wanita di luar rumah yang mengundang syahwat. Kalau seandainya itu dilakukan sebelum dikumandangkan azan, ya insya Allah dia termasuk dari uzur. Tapi kalau itu sudah dikumandangkan azan, maka dia sholat dulu. Insya Allah kalau dia sholat hilang setan di kepalanya.
Ya. Taib. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya seorang laki-laki yang terlanjur menikahi wanita yang tidak kunjung haid sudah berumur 26 tahun? Apakah boleh menceraikannya? Ini aib. Salah satu aib dalam pernikahan adalah seorang wanita tidak bisa memberikan anak. Kalau seandainya itu adalah penyakit, maka seorang laki-laki apakah dia boleh menceraikannya? Kalau seandainya dia tahu sebelum menikah, maka tidak boleh. Tidak boleh dia menceraikannya. Karena dia sudah tahu sebelum menikah. Tapi di saat-saat menikah dia baru tahu ada penyakit di istrinya dan semisalnya, maka itu seseorang itu boleh ya di dalam Islam. Kalau itu menghalangi dia untuk dalam rumah tangganya misalnya tidak bisa memberikan anak dan semisalnya. Tetapi para ulama mengatakan wanita semacam ini tidak diceraikan. Ini cerai yang sifatnya mubah. Tetapi afdalnya adalah dipertahankan. Afdalnya adalah dia pertahankan. Maka kalau ini tidak bisa memberikan anak, maka dia berpoligami atau ta'addud. Dia ta'addud mencari wanita lain yang bisa memberikan dia kepada keturunan. Tapi kalau seandainya misalnya terjadi perceraian, apakah dia berdosa laki-laki ini? Insya Allah dia tidak berdosa. Tapi afdalnya adalah dia tidak ceraikan, tetapi dia berta'addud. Karena itu tidak menghalangi biologisnya. Tidak menghalangi hubungan biologisnya. Naam, ini ada aib di pernikahannya mandu dan semisalnya. Tetapi kata para ulama ini tidak serta-merta dia menceraikannya, tetapi hendaknya dia tetap pelihara pernikahannya tersebut dan dia menikah dengan wanita lain yang bisa memberikan dia keturunan. Taib. Ustadz, bagaimana yang wanita ikut ke masjid sholat yang sholatnya duluan, tidak ikut berjamaah karena pas yang lain berjamaah kami menjaga anak agar tidak mengganggu, bolehkah seperti itu? Tidak boleh. Dia sholatnya kalau dia menjaga anak dia lebih baik terakhir, tidak sholat berjamaah. Misalnya ada seorang wanita atau satu atau dua ummahat ditugasi untuk menjaga kelanakan walaupun anak dia dan anak yang lain, lebih baik dia tidak sholat duluan. Dia menunggu sholat selesai baru dia sholat. Bukan dia sholat duluan. Karena itu nanti akan menimbulkan fitnah. Jadi dia menjaga anak-anak itu ketika orang sholat, selesai sholat, baru dia sholat. Ya. Ini kalau dia di masjid ya. Kalau ummahatnya itu berada di masjid. Kalau di rumah tidak ada masalah. Taib. Bismillah Ustadz, mohon nasihatnya bagi orang yang masih tertahan di dunia lembaga ribawi. Barakallahu fikum. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari ribanya. Orang itu kadang-kadang tidak percaya dengan janji Allah. Itu masalahnya. Manusia ini dia masih bertahan dengan yang haram itu karena dua hal. Pertama, dia tidak sabar terhadap apa yang Allah janjikan. Manusia itu kadang-kadang pengen cepat, sehari keluar dari riba, esoknya jadi sugih pulang. Ada kebanyakan orang kayak gitu, enggak sabar, enggak sabar terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tidak percaya, dalam hati tidak percaya bahwasanya Allah akan menggantikan yang lebih baik. Pasti Allah gantikan yang lebih baik, itu yakin, Tidak mungkin tidak Allah gantikan yang lebih baik. Izin bertanya Ustadz, ulun sering jemput anak tahfidz di masjid. Saya nggak nyebutkan masjidnya. Waktu menunggu anak selesai tahfidz, masjid sudah sholat isya. Setelah sholat isya, anak-anak selesai tahfidznya. Anak-anak dan pembinanya sholat berjamaah isya di masjid yang sama. Apakah saya disunahkan ikut sholat lagi? Oh tidak, karena jamaah yang kedua itu bukan jamaah asal. Jadi masjidnya dua kali sembahyangnya. Sembahyang pertama, kemudian sembahyang yang kedua. Sembahyang kedua tidak perlu kita ikut, karena itu bukan asal. Yang dimasukkan tadi adalah sholat di masjid yang pertama kali dilaksanakan oleh imam rawatib. Wallahu a'lam. Ini nanti insya Allah sisa pertanyaan kita jawab di kesempatan yang akan datang insyaallah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.